Acara ini disponsori oleh Takaful Umum General Insurance dan LSP Microfinance Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Koperasi Masa Kini dan Nanti. Kenalin, nama aku Yolanda, aku adalah mahasiswi aktif dari Ikopin University. Senang sekali kita sekarang bisa kembali lagi berbincang tentang isu-isu koperasi. Dan saat ini juga telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Profesor Dr. Ahmad Subagio, selaku Wakil Rektor 3 Ikopin University. Ya. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Halo, kabar baik luar biasa, kabar juga baik buat semuanya yang hadir, Ikopin TV, sahabat kita yang selalu setia menemani kita. Oke Bapak, kali ini topik yang kita akan bahas ini tuh sangat penting dan juga sangat menjadi perdebatan orang-orang nih, yaitu koperasi sebagai organisasi sosial dan juga organisasi bisnis. Nah, di satu sisi, koperasi dikenal sebagai gerakan sosial yang menekankan gotong royong, kebersamaan, dan juga kesejahteraan anggota. Namun di sisi lain, Prof, koperasi juga harus mampu bersaing di dunia usaha, lalu juga mengelola keuangan dan juga bisnis mereka. Kita langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan pertama Prof, yaitu apa yang dimaksud koperasi memiliki dua identitas, yaitu sebagai organisasi sosial dan juga organisasi bisnis, Prof. Oke, ini menarik sekali dan kayaknya kita berlanjut terus diskusi kita. Dari awal kita di episode pertama ya, kita sempat mendiskusikan tentang manusia ini sebagai makhluk sosial. Manusia juga makhluk individual. Ketika bicara tentang makhluk sosial, maka dia tidak bisa hidup sendirian. Dia harus bersama dengan orang lain, berelasi dan membutuhkan orang lain. Tapi dia juga sejatinya juga makhluk individu, karena dia memiliki keinginan, memiliki kemauan, dan ada kebutuhan untuk memenuhi dan melangsungkan kehidupannya. Nah, dari kedua sisi inilah, dari dua aspek inilah kemudian muncul yang namanya organisasi koperasi. Jadi dia hidup, dia lahir, tumbuh, dan hidup dari dua sisi manusia, yang sejatinya manusia adalah makhluk individu, namun dia juga makhluk sosial. Sehingga ketika bicara tentang bagaimana organisasi ini bisa hidup, bisa berlanjut dalam jangka panjang, maka dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Melalui apa? Melalui suatu kerja, melalui suatu usaha yang dilakukan, dan kemudian dia bisa menghasilkan pendapatan. Disitulah kemudian dia mesti harus bisa berkompetisi dengan yang lain, dan dalam konteks ini maka bicara tentang koperasi sebagai bisnis, dia seperti halnya perusahaan atau organisasi bisnis yang lain. Namun dia juga merupakan organisasi sosial, di situ ada anggota, di situ ada makhluk sosial yang saling berrelasi satu dengan yang lain. Dia bekerja sama, dia juga gotong royong, melakukan sesuatu secara keluargaan, ya sehingga dia bisa memaknai usaha yang dilakukan itu sebagai manifestasi dari makhluk sosial yang memang dalam jati dirinya itu ada. Oke, baik, luar biasa sekali ya penjelasan dari Prof, yaitu tentang sebagai organisasi sosial dan juga organisasi bisnis ya Prof. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Prof. Apa yang akan terjadi jika koperasi terlalu fokus pada fungsi sosialnya? Dan sebaliknya,
apa yang akan terjadi jika koperasi terlalu fokus pada fungsi bisnisnya nih, Prof? Iya, ini pertanyaan yang sangat kritis sekali. Sangat kritis. Iya, sebetulnya organisasi itu ada dua, sisi ekstrim kiri dan sisi ekstrim kanan. Kita sebut ekstrim kiri adalah di mana suatu organisasi memang berorientasi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Di mana di sini dia bisa hidup dan bisa berlanjut kehidupannya melalui suatu usaha yang menghasilkan, dan penghasilan itu mampu menutup atau mengcover seluruh biaya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas itu. Jadi di situ harus ada surplus. Itulah mindset atau cara berpikir sebagai seorang bisnismen, di mana dia harus mampu menghasilkan sesuatu lebih besar dibandingkan dengan apa yang dia keluarkan. Ini dalam konteks adalah organisasi bisnis. Namun ada organisasi lain yang dia bisa hidup tanpa harus menghasilkan pendapatan secara material. Jadi karya atau usaha atau kegiatan itu tidak harus berujung pada suatu transaksi yang menghasilkan pendapatan dan keuntungan, tapi dia bisa menghasilkan manfaat. Seperti halnya misalnya rumah yatim piatu. Bagaimana ceritanya mereka yang kemudian didanai dan biayai itu kemudian mampu membiayai dirinya sendiri padahal dia dalam posisi yang tidak mampu untuk menghasilkan karya secara produktif misalnya, walaupun sekarang sudah diubah mindset itu, maka dia butuh dana dari eksternal untuk membiayai aktivitas yang dilakukannya dalam rangka untuk memberikan pelayanan-pelayanan. Nah, ini adalah aktivitas sosial yang memang orientasinya adalah kemanfaatan. Nah, pertanyaannya, koperasi ada di mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan, begitu ya? Begitu. Nah, disinilah uniknya. Koperasi berdiri ada di tengah-tengah, di mana dia bisa tetap berusaha dan menghasilkan karya, di mana karya itu kemudian bisa menghasilkan pendapatan, dan pendapatan itu bisa mengcover biaya-biaya untuk kegiatan yang dia lakukan itu. Disitulah fungsi bisnisnya berjalan. Tapi sisi yang lain, manfaat atau hasil yang diperoleh itu tidak semata hanya untuk digunakan oleh para pemegang saham atau pemiliknya, tapi dia share kepada seluruh stakeholder, yaitu membernya, yang dimana member ini juga berpartisipasi dan berkontribusi dalam menghasilkan output atau pendapatan tadi. Nah, disinilah kemudian relasi antar manusia terjadi, saling memuliakan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Mereka kemudian bergotong royong untuk memikul kebutuhan yang begitu sangat berat apabila dilakukannya sendiri, tapi dengan bersama-sama menjadi lebih ringan. Ya, nah inilah yang konteks yang kemudian saat ini mengejawantah dalam bentuk kooperasi. Walaupun kemudian kita melihat antara konsepsi dengan realita berbeda, itu persoalan lain. Ya, ini adalah bicara dalam konteks epistemologi, yaitu kita bisa bedakan di mana organisasi berfungsi sebagai organisasi bisnis, satu sisi dia sebagai organisasi sosial. Oke, baik Prof. Jadi koperasi ini tuh ada di tengah-tengahnya gitu ya Prof. Oke, lalu mengapa sih Prof koperasi perlu menjaga keseimbangan antara identitas sosial dan juga identitas bisnis dalam menjalankan kegiatannya? Ya, ini yang perlu yang menjadi tantangan ya bagi kita para aktivis koperasi gitu ya. Ketika kemudian kita berada di dalamnya, apakah sebagai pengurus, ataukah kita sebagai pengawas, ataukah sebagai pengelola, ataukah hanya sekedar sebagai anggota, kita sangat memahami bahwa koperasi ini dia juga sebagai entitas bisnis yang harus menghasilkan karya, harus menghasilkan produk, apakah itu barang ataupun jasa yang bisa bermanfaat bagi anggotanya ataupun bagi masyarakat umum untuk kemudian melakukan transaksi jual beli, sehingga koperasi mampu mengenerate income, yang mana income tadi bisa digunakan kembali untuk membiayai aktivitasnya.
Sehingga organisasi terus bergerak, organisasi terus bertumbuh, namun pertumbuhan tadi dilakukan secara simultan bersama dengan para membernya. Nah, disinilah uniknya, kalau perusahaan perseorangan, dia mungkin bisa tumbuh dan melejit, tapi hasil dan keuntungannya hanya dinikmati oleh segelintir orang pemiliknya saja. Dia tidak akan berdampak banyak kepada masyarakat. Tapi kalau koperasi, ketika dia bertumbuh besar, maka dampaknya kepada masyarakat, terutama anggotanya, begitu sangat signifikan. Sehingga kenapa ketimpangan dan gini rasio yang terjadi di negara-negara maju, terutama yang menggunakan asas kooperatif, mereka kesenjangannya tidak begitu sangat lebar, karena antar satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, dia adalah member dari koperasi yang notabene-nya dia mendapatkan hasil dari usaha yang dilakukan oleh korporasinya. Jadi kita bisa mengatakan korporasi yang dimiliki secara bersama-sama menjadi sebuah cooperativism. Gitu. Oke, itu dia ya teman-teman, penjelasan yang sangat luar biasa dari Prof yang sudah sangat menambah wawasan kita ya tentunya, Prof. Prof, mungkin ini adalah di akhir acara podcast kita kali ini karena kita juga memiliki keterbatasan waktu. Nah, mungkin sebagai penutupnya ada closing statement dari Prof. Ya, terima kasih. Memang terlihat begitu sangat heavy, berat begitu. Tapi saya kira memang segala sesuatu kita harus awali dengan pengetahuan. Kita harus lanjutkan pengetahuan itu menjadi sebuah keterampilan. Dan kemudian menjadi attitude atau sikap kita dalam proses pengambilan keputusan. Karena kalau pengetahuan tidak menambah keterampilan, dan keterampilan kemudian tidak mengubah attitude kita, maka tidak akan bisa berdampak apa-apa terhadap lingkungan. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Kita tidak hanya sekedar menjadi pengamat, tapi kita perlu masuk juga menjadi salah satu bagian dari pelaku, aktivis, dan dari gerakan koperasi, sehingga ke depan generasi kita, terutama generasi Gen Z, seperti Mbak Yola, sudah kemudian bergabung dalam satu institusi gerakan yang bisa mencerahkan, yang bisa menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat, mulai dari arus bawah, bisa tumbuh dan kemudian merata, dimiliki oleh banyak orang. Ini harus muncul, ini harus lahir, dan ini adalah organisasi masa depan. Oke, luar biasa. Terima kasih Prof. Berarti pengetahuan dan attitude juga itu harus seimbang ya, Prof? Iya. Betul. Terima kasih Prof telah hadir di podcast kita kali ini, berkenan hadir. Terima kasih juga kepada sahabat Ikopin TV yang sudah menonton video kita kali ini, podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk stay tune terus di podcast-podcast selanjutnya karena kita akan membahas isu-isu menarik koperasi lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.